Suami premanku ternyata sultan. Bab 418. Gak di semua tempat ada tisu. Kadang ada masa-masa kepepet dan gak ada tisu sama sekali, timpal Rangga. Buktinya sekarang. Kalau mau ambil tisu ya jauh. Tuh di meja. Kania mendengus pelan. Ya sudah sini. Ia lalu menerima sapu tangan tersebut. Mengelap matanya yang basah juga hidungnya yang berair. Nah, sudah. Makasih ya. Kania mengembalikan sapu tangan tersebut pada Rangga. Oh iya. Rangga tersenyum kikuk. Lalu menyimpan kembali sapu tangan yang sudah sedikit basah. Daripada berdiri di sini, mending antre sana buat salaman sama pengantin. Titah Kania. Iya, Mbak, sebentar lagi. Nungguin antreannya sedikit berkurang, balas Rangga. Ya gak akan berkurang. Yang ada tambah panjang seiring tamu yang terus berdatangan, sahut Kania. Ya gak apa-apa. Itu artinya saya memiliki waktu lebih banyak untuk berada di sini. Duduk misalnya temenin Mbak Kania. Rangga malah meraih kursi dan duduk berhadapan dengan Kania. Satu meja. Kania sontak menatap heran dengan kening berkerut. Dua. Di pelaminan, Safina dan Aldi terlihat begitu berbahagia. Bibir keduanya senantiasa melengkungkan senyuman di sela-sela menyalami para tamu undangan. Begitupun dengan Pak Amar dan Bu Rania yang tak hentinya mendapat ucapan selamat dari para rekan dan teman. Andai tahu dari dulu kalau Pak Amar punya putri secantik itu, pasti sudah saya jodohkan dengan anak saya. Terlambat mengetahui. Tahu-tahu putri Pak Amar sudah menikah saja. Tenang-tenang bapak-bapak, bukankah tahu sendiri kalau Pak Amar gak hanya punya satu putri? Masih ada putri yang lain. Jadi masih ada kesempatan. Para komentar itu bermunculan. Pak Amar hanya menanggapi dengan senyuman atau kekahan pelan. Sesekali dia melirik putrinya itu. Kania yang masih ditemani Rangga. Mau diambilkan sesuatu. Makanan atau minuman mungkin, tawar Rangga. Kania menggeleng. Gak perlu. Nanti aku bisa ambil sendiri. Aku ambilkan saja. Biar gak repot, kuku Rangga sambil berdiri dari duduknya. Mau minum apa? Atau mau makan apa? Udah dibilangin nanti aja. Maksa banget. Curiga kamu sendiri yang lapar ini mah, timpal Kania diakhiri dengkusan pelan. Hehe, kok tahu? Aku emang belum sempat sarapan. Buru-buru harus nyari kado dulu. Rangga garuk-garuk kepala dengan senyum kikuknya. Kania mendelik pelan. Ya sudah. Tolong ambilkan buah-buahan potong aja. Siap, Mbak. Tunggu ya. Rangga lekas berjalan dengan antusias. Menuju stand makanan yang berjejer dengan aneka menu. Untuk dirinya, dia mengambil lontong kari, sedangkan untuk Kania mengambil beberapa macam buah potong. Ada yang lain, Mbak? Rangga kembali menawari sembari meletakkan piring berisi buah di hadapan Kania. Kania menggeleng. Makasih. Sama-sama.
Rangga kembali duduk di kursinya. Maaf, aku makan duluan. Lapar soalnya, takut pingsan. Mana banyak orang. Lanjutnya Seraya mulai menyuap makanannya. Kania gelang-gelang kepala melihat tingkah lelaki di hadapannya. Ia juga mulai memakan buah-buahan untuk mengganjal perutnya. Sejak pagi, ia memang tak selera untuk makan. Semula, Kania mengira harinya akan sangat menyedihkan. Dia akan terus-terusan menangis sepanjang acara. Apalagi saat melihat Safina dan Aldi yang bersanding di pelaminan sana dengan penuh senyuman. 3. Nyatanya, dia tadi hanya menangis sebentar. Karena keburu ada Rangga yang selalu ngintilin dirinya. Mau menangis lagi pun akhirnya sungkan dan gengsi. Hingga yang ia bisa adalah berpura-pura biasa saja. Gak ke depan sekarang. Tuh udah dikit antriannya. Kania menunjuk ke arah depan dengan dagunya. Enggak, nanti dulu. Biar di sininya makin lama. Nunggu perut agak kosong dulu biar nanti diisi lagi, timpal Rangga menahan senyum. Kania memicing sinis. Niat banget kayaknya. Datang kondangan mau makan doang. Niatnya mau ngasih ucapan selamat sama doa yang paling tulus. Kalau makan sampai kenyang itu bonus, timpal Rangga tak ada jamnya. Ya udah gi sana, makan lagi sampai kenyang. Biar buru-buru pergi dari hadapanku. Sepet banget nih mata lihatnya. Kania mengibaskan tangannya pelan di udara. Memberi kode untuk mengusir dengan halus. Sabar. Tunggu yang tadi turun dulu. Balas Rangga. Kepalanya celingukan mencari-cari orang yang dikenal. Hingga ia menangkap sosok yang lumayan dikenalnya. Pak Ferry. Rangga menyapa dosen yang pernah mengajar dirinya. Hai, Rangga. Gak ngangka ketemu di sini, sapa Ferry yang tak lain adalah Pak RT. Iya, Pak, kebetulan saya kenal keluarga Pak Amar, balas Ferry. Kalau saya kenalnya sama pengantin. Mbak Safina dan Pak Aldi. Kebetulan kami tetanggaan, timpal Pak RT. Oh begitu. Rangga mengangguk ramah. Ini juga masih saudaranya Mbak Safina, Pak. Pak Ferry kenal juga. Pak RT melirik Kania lalu menggeleng. Kemudian ia mengulurkan tangannya. Salam kenal Mbak. Saya tetangga Mbak Safina dan Pak Aldi. Senang bertemu dengan Mbak Kania. Saya Kania, timpal Kania. Oh, iya, Mbak Kania. Saya tidak tahu kalau Mbak Safina punya saudara, lanjut Pak RT. Kania hanya tersenyum kecil. Tadi, di dekat dirinya ada Rangga. Kini malah bertambah satu lagi dengan lelaki yang sama sekali tidak dikenalnya. Membuat Kania semakin risih saja. Sudah ke depan, Rangga? Tanya Pak RT. Belum. Pak Ferry sudah. Rangga balik bertanya. Belum juga. Baru datang. Abis dari kampus dulu, jawab Pak RT. Gak bawa istrinya Pak. Rangga kembali bertanya basa-basi. Istri dari mana? Saya kan belum menikah. Pak RT terkekeh kecil. Beneran, Pak? Saya pikir sudah menikah. Secara Pak Ferry ini tampan, mapan. Seorang dosen gitu loh, puji. Rangga. 4.
Belum ketemu jodohnya. Pak RT tersenyum kecil. Kamu sendiri? Pak RT balik bertanya. Sama. Lagi pula, wanita mana yang mau sama saya, Pak? Pekerjaan saja masih merintis, timpal Rangga. Tapi kamu pintar loh. Malahan dulu kamu jadi mahasiswa terpintarkan dari seangkatan kamu, balas Pak RT. Pintar kan gak menjamin sukses, Pak, balas Rangga. Tapi pintar salah satu jalan menuju kesuksesan, timpal Pak RT. Terus semangat. Jangan pernah menyerah. Rangga mengangguk antusias. Saya ke depan dulu kalau gitu. Mau ngucapin selamat, tutur Pak RT. Mari Mbak, ucapan Pak RT terhenti. Lupa lagi nama wanita di hadapannya. Kania. Kania. Kania mengulang namanya. Bahkan sampai 2 kali. Oh, iya Mbak Kania. Maaf lupa, balas Pak RT. Ia segera bangkit dari duduknya lalu melangkah menuju antrian yang tak lagi terlalu mengular. Padahal namaku gak sulit-sulit banget, gerutunya pelan. Emang gak sulit? Mungkin Pak Ferry cuma gak fokus, timpal Rangga yang mendengar gerutuan Kania. Nyamber aja, orang aku bicara sendiri. Kania mendelik pelan. Hehe, kan kedengaran. Rangga hanya tertawa kecil. Sementara di depan sana, Pak RT terus melangkah pelan. Merangsek dalam antrian yang makin lama makin habis hingga giliran dirinya. Masya Allah, makasih banyak sudah menyempatkan hadir, kata Safina begitu Pak RT ada di hadapannya. Sama-sama, Mbak Vina, Pak Aldi. Selamat ya. Semoga selalu berbahagia. Timpal Pak RT. Amin. Makasih banyak, Pak RT. Kini Aldi yang menyahut seraya saling berjabat tangan. Sendirian, Pak RT. Sendiri. Belum ada yang bisa diajak kemana-mana. Pak RT tersenyum canggung. Kalau gitu segera cari. Siapa tahu ada di sini juga, kelakar Aldi. Pak Aldi bisa saja. Memang semudah itu. Senyum Pak RT kian lebar. Bercanda Pak RT. Yang saya maksud bukan orang tapi makanan, elak Aldi mengulum senyum. Silakan dinikmati jamuan yang ada. Dinikmati juga acaranya, lanjut Aldi. Iya, Pak Aldi. Terima kasih. Saya turun gitu kalau gitu. Kasihan yang masih antri. Pak RT segera melangkah menuruni pelaminan. Mengambil hidangan yang tersedia lalu mencari kursi untuk duduk. Daripada celingukan sendirian, Pak RT akhirnya menghampiri Rangga lagi. Gak apa-apa di sini lagi ya. Meja yang lain penuh. Mau makan sambil berdiri kok gak berani. 5. Gak apa-apa Pak Ferry. Santai saja, timpal Rangga. Makan Rangga, Mbak Kania. Tawar Pak RT. Silakan Pak RT. Saya sudah, jawab Rangga. Sedangkan Kania hanya mengangguk tipis. Tak ada perbincangan apapun di antara mereka. Pak RT fokus dengan makanannya, Rangga dengan ponselnya, dan Kania dengan tatapannya yang sengaja dialihkan ke sembarang arah. Kania sedang mencari orang-orang yang katanya temannya. Tapi nyatanya tak ada satupun yang datang.
Ternyata, hinaan yang dilontarkan tempo hari benar adanya. Bukan hanya sekedar candaan semata. Kini Kania semakin sadar, di saat-saat terendah dirinya seperti itu, tak ada lagi yang menganggap dirinya teman. Sahabat atau apapun namanya seperti yang selama ini digaungkan teman-temannya. Mereka semua ternyata hanya teman dalam bahagia, tapi dalam luka, semuanya menjauh. Sepertinya saya mau langsung pamit, masih ada kepentingan lain, kata Pak RT pada Rangga setelah menyantap makanannya. Buru-buru sekali Pak. Masih ada acara hiburan, balas Rangga. Iya nih. Ada jadwal bimbingan untuk mahasiswa yang mau skripsi, timpal Pak RT. Oh, iya Pak Ferry. Rangga tersenyum ramah. Duluan, ya. Mari Mbak Kania. Silakan lanjutkan. Maaf kebersamaan kalian berdua terganggu. Imbuh Pak RT. Kania tersenyum tipis. Sedangkan Rangga melambaikan tangan sekilas. Menatap kepergian Pak RT yang berjalan menuju pintu keluar. Tampan, mapan, baik, kok bisa belum dapat jodoh ya? Kata Rangga menyesalkan. Mana aku tahu. Bukan urusanku. Sahut Kania cepat. Saya bicara sendiri, Mbak. Seperti Mbak Kania tadi, timpal Rangga menahan senyum. Tapi kedengaran. Sambut Kania menirukan gaya Rangga tadi. Lagian masih ngejogrok di sini saja. Kenapa gak keliling gitu cari teman kek atau apa? Males, Mbak. Enakan duduk saja. Lagi pula, melihat banyak orang suka membuatku pusing, sahut Rangga. Kalau pusing buruan pulang. Soalnya aku juga pusing lihatnya, balas Kania kesal. Hehe. Sabar, Mbak. Sebentar lagi. Rangga menyahut kalem. Suaranya tenggelam oleh lagu yang dibawakan artis ibu kota. Sebagai hiburan untuk para tamu undangan di sela-sela menikmati hidangan. Kan, ayo foto dulu, sayang. Dari tadi kamu belum ikut foto bareng. Ajak Bu Rania. Keluarga Aldi sudah foto bersama semuanya. Keluarga Davin, Raihan, Pak Damar, terus siapa lagi mama lupa saking banyaknya. Tinggal kamu doang yang belum. Boleh gak, Ma, kalau gak usah foto aja. Sahut Kania malas. 6. Sebentar aja, kan? Sayangkan momennya. Kapan lagi ada momen kayak gini? Untuk kenang-kenangan juga, timpal Bu Rania. Kania mendengus pelan. Sedari tadi ia memang menghindari untuk ke depan sana. Bahkan memberi selamat saja belum dilakukannya. Ia harus mati-matian menjaga hati. Baiklah. Kania akhirnya mengalah. Nah gitu dong. Bu Rania tersenyum sumringah. Rangga, kamu juga dipanggil papanya Kania. Bu Rania beralih menatap Rangga. Oh, iya, baik, Bu. Rangga menyahut cepat lalu ikut melangkah ke depan. Menghampiri Pak Amar yang langsung menyambutnya penuh senyuman. Terima kasih sudah membantu menjaga Kania. Saya cuma khawatir, kejadian saat anniversary waktu itu terulang lagi, tutur Pak Amar. Sama-sama Pak. Senang bisa membantu, balas Rangga.
Bukan tanpa alasan kenapa Rangga terus berada di dekat Kania. Tapi dia memang diperintah Pak Amar untuk terus mengawasi putrinya itu agar tak terjadi lagi hal yang tak diinginkan. Ayo, ikut foto. Wakilkan Pak Raka. Ajak Pak Amar. Saya, Rangga ingin menolak. Merasa rendah diri. Sudah gak apa-apa. Kamu kayak sama siapa saja. Pak Amar merangkul pundak Rangga dan mengajaknya ke tengah-tengah pelaminan. Sedangkan Kania yang didorong Bu Rania, berhenti tepat di hadapan Safina. Kania menarik napas sedalam mungkin lalu tersenyum tipis. Memberanikan diri mengulurkan tangannya. Selamat ya, tuturnya menahan suara agar tak gemetar. Sama-sama, kan, makasih banyak ya. Safina menerima uluran tangan Kania lalu dia membungkuk dan memeluk saudaranya itu. Mati-matian Kania menahan air mata yang sedari berjejalan agar tidak tumpah. Setelah pelukan dengan Safina terlepas, dia juga mengulurkan tangannya pada Aldi. Selamat, katanya singkat. Dengan sungkan, Aldi menerima uluran tangan itu. Menjabatnya singkat. Terima kasih. Jabatan tangan itu terlepas. Tapi desiran di hati Kania masih jelas terasa. Tangan itu adalah tangan yang dulu selalu menggenggam tangannya dengan erat. Tapi kini terasa sangat asing dan berbeda. Ayo foto dulu. Tutur Bu Rania. Kania buru-buru mengambil tempat di samping sang ibu. Tak ingin terlalu berdekatan dengan pengantin. Rangga, ayo masuk. Pak Amar meminta Rangga untuk masuk barisan. 7. Dengan sungkan, Rangga berdiri paling ujung, bersebelahan dengan Kania dan mengikuti sesi foto bersama. Berkali-kali. Kalau mau pulang, gak apa-apa kok. Sepertinya Kania sudah aman, kata Pak Amar pelan sebelum Rangga menuruni pelaminan. Baik, Pak Amar. Kalau gitu saya pamit. Timpal Rangga. Lekas dia turun dari pelaminan. Begitupun dengan Kania. Melihat Rangga yang terburu-buru, Kania menyeru. Mau kemana? Tanyanya. Mau pulang. Jawab Rangga. Aku ikut ke depan. Aku juga mau pulang. Timpal Kania. Oh, boleh. Aku bantu ya. Banyak orang soalnya. Rangga lekas mendorong kursi roda Kania di tengah-tengah orang yang masih berlalu lalang. Andai aku bawa mobil, aku pasti anterin pulang, kata Rangga setelah berhasil keluar gedung. Gak apa-apa. Ada sopir kok, timpal Kania. Makasih ya. Lanjutnya. Sama-sama, Mbak. Rangga berhenti tepat di dekat mobil milik keluarga Pak Amar. Sampai jumpa lagi, lanjutnya sembari melangkah menuju motornya yang terparkir. Kania mengulas senyum tipis menatap kepergian Rangga. Jauh di dalam lubuk hatinya, ia berterima kasih, karena keberadaan lelaki itu yang selalu di dekatnya seharian ini, mampu menjadikan hari yang dilalui tak terlalu buruk. Tak terlalu banyak tangisan dan air mata karena teralihkan. Mari, Mbak. Dengan bantuan sopir, Kania memasuki mobil. Pulang lebih dulu meninggalkan gedung di mana masih terdengar hingar-bingar dan gelak tawa kebahagiaan. Tentu saja karena pesta berlangsung hingga petang menjelang.
Para tamu undangan sudah membubarkan diri. Hanya tinggal keluarga inti saja yang tersisa. Baik dari pihak Aldi maupun Safina. Besok langsung terbang ke Bali, Di? Tanya Ayu yang masih di sana. Terus membersamai sang adik hingga pesta usai. Iya mbak. Aldi menyahut pendek. Selamat berlibur kalau gitu. Nikmati waktu kebersamaan kalian berdua, timpal Ayu. Aldi mengangguk. Ayu dan seluruh keluarga yang masih berada di sana akhirnya pamit. Kecuali Raya yang hanya mengikuti pesta sebentar karena kondisinya yang belum sepenuhnya pulih pasca lahiran. Begitupun dengan Pak Amar dan Bu Rania. Titip Safina ya, Di. Take care untuk kalian berdua, tutur Pak Amar saat berpamitan pada anak menantunya tersebut. Mama tunggu kepulangan kalian. Semoga saja bawa pulang oleh-oleh yang sudah sangat Mama idamkan. Calon baby. Bu Rania terkekeh setelah mengatakannya. 8. Sedangkan Aldi dan Safina mengulum senyum malu-menalu. Setelah kepergian semua keluarganya, kini giliran Aldi dan Safina berjalan bergandengan tangan menuju kamar hotel yang sudah di-booking sebelumnya. Menyusuri koridor dengan baju pengantin yang masih melekat di tubuh masing-masing. Mau aku gendong? Tawar Aldi melihat Safina sedikit kesulitan berjalan dengan hak sepatunya. Enggak. Malu banyak orang, timpal Safina. Mereka memang sesekali berpapasan dengan pengunjung hotel lainnya. Ya sudah. Nanti saja di kamar digendongnya, timpal Aldi pelan. Safina menahan senyum. Wajahnya memerah karena malu. Meski keduanya kerap bersama, tapi ritual yang satu itu belum pernah dilakoni. Silakan masuk. Aldi mempersilahkan Safina untuk masuk lebih dulu. Melangkah melewati pintu kamar lalu masuk ke dalamnya. Safina sempat tertegun. Melihat riasan kamar yang begitu cantik dan harum oleh taburan kelopak mawar merah yang berserakan. Happy Wedding, tertulis di kaca dengan tulisan merah diakhiri bentuk hati. Lilin-lilin menyapa sepanjang ruangan hingga dipenuhi dengan cahaya. Sepasang angsa saling berhadapan tertata di atas tempat tidur. Dikelilingi kelopak mawar merah yang memenuhi ranjang. Suasananya sangat romantis. Sangat mendukung malam pertama kita yang begitu lama tertunda, bisik Aldi sembari memeluk Safina dari belakang. Membuat bulu kuduk wanita itu langsung meremang sebadan-badan. 9. Safina memegang tangan Aldi yang masih betah memeluknya dari belakang. Gak gerah, Mas. Aku kok gerah banget ya. Seharian pakai baju ginian bikin badan terasa lengket. Gatal lagi, tutur Safina. Terlihat sekali jika ia sudah tak nyaman menggunakan gaun pengantinnya. Sama. Berasa tertekan banget ini badan. Aldi menyahut. Melepaskan tangannya yang semula melingkar di pinggang Safina. Lalu melepas jas dan mulai membuka kancing kemeja satu demi satu. Arek nyamannya. Pekik Aldi saat baju itu berhasil terlepas dari badannya hingga menyisakan kaos dalam saja. Mau Mas dulu apa aku dulu yang mandi? Tanya Safina. Ia mulai melepas jilbab dan segala aksesori yang menempel di kepalanya hingga terasa berat. Kenapa gak bareng aja? Aldi memainkan kedua alisnya menggoda sang istri.
Wajah Safina langsung memerah karena malu. Gak lama. Bisa-bisa bukannya mandi malah yang lain, timpalnya. Tuh lihat jam. Gak nyampe setengah jam lagi maghrib, lanjutnya. Aldi mengulung senyum. Baiklah. Aku duluan kalau gitu ya. Terlanjur buka-bukaan, balas Aldi seraya melangkah menuju kamar mandi. Oh, iya. Sekarang boleh beralasan, tapi nanti. Aldi kembali memberi kode dengan kerlingan matanya yang nakal. Safina geleng-geleng kepala pelan. Meski begitu, hatinya mulai berdebar tak karuan. Membayangkan malam pertama yang pastinya menimbulkan kecanggungan dan rasa malu yang dalam. Hih, Safina bergidik. Dia melangkah menuju koper di pojok kamar lalu mengeluarkan baju ganti untuk dirinya dan Aldi. Juga alat salat yang akan digunakan. Tak lama Aldi di kamar mandi, dia keluar dengan rambut basah dan handuk yang melingkari pinggangnya. Mendatangkan debaran jantung yang cukup membuat Safina menggila. Safina lekas berpaling. Lalu pura-pura meraih baju ganti yang sudah disiapkan sebelumnya untuk dibawa ke kamar mandi. Sayang, buka dulu gaunnya. Ribet nanti. Titah Aldi. Sini, aku bantu. Safina berhenti melangkah lalu berdiri membelakangi Aldi. Membiarkan suaminya itu membuka kaitan di belakang sana. Juga menurunkan resleting gaun pelan-pelan. Gaun putih bersih itu akhirnya terlepas. Hingga Safina tinggal mengenakan kaos manset dan celana legging yang digunakan sebagai dalaman. Aku langsung mandi. Safina melangkah cepat ke kamar mandi karena malu dengan kaos dan legging yang begitu ketat. Dia menutup pintunya rapat-rapat lalu menguncinya. Dia memang sudah terbiasa berduaan dengan Aldi. Tapi kala itu, suasananya terasa sangat berbeda. Menegangkan dan mendebarkan. 10. Setelah memasuki kamar mandi, Safina tersenyum mereka melihat bathtub yang begitu indah. Ternyata kelopak bunga mawar itu bukan hanya ada di kamar, tapi juga di kamar mandi. Di dalam bathtub masih banyak bertebaran. Safina mengisi batuk tersebut dengan air hingga kelopak bunga-bunga itu mengambang indah. Merah merona. Setelah itu, ia menaiki bathtub tersebut dan berendam di dalamnya. Segar sekali. Membuat segala rasa lelah dan penat seharian luruh perlahan. Saking asyiknya, Safina sampai anteng berada di dalam. Memainkan busa-busa sabun. Meniupnya hingga busa-busa itu berterbangan. Lalu ia tertawa sendiri. Hingga suara ketukan di pintu kamar membuatnya tersadar. Sayang, kamu mandi apa tidur? Lama banget. Udah azan loh dari tadi. Nanti salatnya telat. Suara Aldi terdengar diikuti ketukan kedua kalinya. Iya, Mas. Ini sudah kok. Teriak Safina. Ia segera membilas tubuhnya dan mengambil air wudhu. Setelah itu mengenakan baju ganti di sana. Hingga keluar kamar mandi sudah mengenakan piyama. Sudah sah lama tapi setiap ganti baju selalu main petak umpet, tutur Aldi saat melihat Safina. Keluar dengan handuk di kepalanya. Membungkus rambutnya yang basah. Namanya belum terbiasa, Mas, timpal Safina malu-malu.
Dibiaskan, balas Aldi singkat. Safina hanya mengulum senyum. Lalu melepas handuk yang membungkus kepalanya. Menggosok rambut sebentar lalu menyisirnya. Sedangkan Aldi menyiapkan alat salat untuk mereka berjamaah. Salat mereka kali ini terasa lebih khusyuk dari sebelum-sebelumnya. Segala rasa ragu yang dulu sempat menggelayut kini sirna sudah. Hati keduanya sudah plong dan lega. Beribu syukur mereka ungkapkan begitu 3 rakaat itu berakhir. Sekarang udah gak lagi ganjalan kan? Imbu Aldi saat Safina mencium tangannya. Safina menggeleng. Gak ada. Yang tersisa tinggal keyakinan. Keyakinan untuk hidup bersamamu selamanya. Merajut rumah yang penuh cinta dan kasih sayang. Dibarengi dengan pondasi yang kokoh yaitu kejujuran. Aldi mengulum senyum dengan hati menghangat. Amin. Ia lalu mengecup kening Safina lama. Hangat dan tulus. Mau makan malam di luar? Dinner romantis gitu. Tawar Aldi. Safina menggeleng pelan. Capek. Ya sudah. Sini rebahan, sambil menunggu Isya. Aldi menarik pelan tubuh Safina agar berbaring dan meletakkan kepala istrinya itu di pangkuannya. Baru saja tangannya mengelus lembut kepala Safina yang masih terbungkus mukena, pintu kamar keburu diketuk dari luar. Aduh, maaf ya, sayang. Kata Aldi. Lekas ia berdiri dan membuka pintu. Mau mengantar makan malam? Tutur petugas hotel yang berdiri di depan kamar. 11. Oh iya silakan. Aldi melebarkan pintu. Membiarkan orang tersebut mendorong tempat berisi berbagai makanan. Di sini saja. Aldi menunjuk meja yang berada di depan sofa. Petugas hotel mengangguk. Lalu meletakkan berbagai menu makanan yang disediakan. Saya permisi. Kalau ada yang dibutuhkan lagi, bisa langsung menghubungi staf kami, tutur orang tersebut. Terima kasih. Aldi menutup kembali pintunya. Makan dulu ya, sayang. Seharian tadi pasti gak benar makannya. Baru mau makan tapi tamu gak berhenti berdatangan. Iya, Mas. Aku juga lapar. Safina mengusap perut lalu melepas mukena. Setelah itu duduk bersebelahan dengan Aldi dan menyantap makanan di hadapannya. Sesekali, keduanya saling menyuapi satu sama lain. Agar sisi romantis masih tetap terasa di setiap aktivitas apapun. Ternyata begini ya rasanya jadi orang kaya. Apa-apa diladeni. Makan aja dianterin. Berasa jadi raja. Safina terkekeh. Seumur-umur, baru kali ini dirinya menginap di hotel bintang 5 seperti itu. Dulu, jangankan mimpi untuk tidur di hotel dengan segala fasilitasnya, membayangkan saja dia tak berani. Kamu kan sekarang memang sudah jadi orang kaya, sayang, timpal Aldi dengan senyum lebarnya. Tapi aku tetap suka dengan kebiasaan lamaku. Menjadi istri yang selalu siap sedia menyiapkan segala keperluan suamiku. Karena dari sanalah, ladang pahalaku mengalir deras. Juga dari setiap keridoanmu, balas Safina. Aldi tersenyum hangat lalu merangkul pundak Safina. Menyandarkan kepala sang istri di pundaknya. Saat azan Isya berkumandang, keduanya kembali mendirikan salat berjamaah.
meski dibarengi dengan kantuk yang mulai datang. Bahkan Safina sudah menguap beberapa kali dengan mata yang berat. Kelihatannya ngantuk banget. Imbu Aldi setelah mengecup kening Safina. Iya, Mas. Mungkin efek kelelahan. Sama kekenyangan juga, jawab Safina seraya melepas mukena dan melipatnya. Aku pijitin ya, biar badannya sedikit enteng. Tawar Aldi. Ia juga melipat sarung dan sajadahnya. Jangan. Mas juga kan capek, tolak Safina. Tak tega rasanya membiarkan suaminya itu memijat dirinya padahal sama-sama lelah. Gak apa-apa. Aku gak terlalu capek kok. Ayo. Aldi menuntun Safina menuju tempat tidur. Tengkurap. Safina menurut saja. Ia tidur terkurap dengan tangan dijadikan bantalan. Sedangkan Aldi langsung meraih kaki Safina dan mulai memijatnya pelan. Menggunakan hand body sebagai pelfmas. Mas pintar pijat ternyata, tutur Safina. Menikmati setiap pijatan dari tangan suaminya itu. Sudah terbiasa. Dulu sering banget diminta pijitin ibu atau bapak, timpal Aldi. Aku juga dulu sering pijitin nenek. Kasian soalnya. Tapi pakai minyak urut biar gak pegal-pegal, balas Safina. 12. Bantu giliran aku yang pijitin Mas ya. Gantian. Gampang. Yang penting kamu dulu merasa lebih nyaman dan badannya enakan, timpal Aldi. Suara Safina mulai lemah. Matanya sudah sayu dan lama-kelamaan mengatuk tanpa terbuka lagi. Melihat tarikan napas teratur dari tubuh istrinya, Aldi yakin jika Safina tertidur. Saat mengintipnya, ternyata benar, Safina sudah terlelap. Aldi mengulum senyum. Menatap paras cantik istrinya itu yang terlihat sangat tenang. Niat untuk menyesap manisnya madu malam pertama pun terpaksa ia urungkan. Tak tega mengganggu sang istri yang sudah berlayar dalam impian. Alih-alih membangunkan Safina untuk meminta haknya, ia memilih untuk menyelimuti istrinya itu. Membiarkan sang istri tidur dengan nyenyak tanpa gangguan. Masih ada hari esok, gumam Aldi sebelum akhirnya ia ikut merebah di samping sang istri lalu memeluk istrinya itu. Menyusul Safina ke alam mimpi. Saking lelahnya hari yang dijalani keduanya, mereka tidur dengan sangat nyenyak. Tak sekalipun terbangun di malam hari. Bahkan saat sayup-sayup suara azan subuh mengalun, mereka masih saja tertidur. Tubuh Safina bergerak pelan. Matanya perlahan terbuka lalu senyum kecil terbit di bibirnya melihat sang suami di hadapannya. Tangannya melingkar erat di pinggangnya. Safina beringsut sedikit. Meraih ponsel lalu melihat jam. Dia pun sontak melonjak melihat waktu yang ternyata sudah pagi. Sudah jam 5 lewat sedikit. Astagfirullah, pekiknya. Aldi yang masih tidur pun ikut kaget mendengar suara sang istri. Ia buru-buru duduk dengan rambut berantakan. Kenapa, sayang? Tanyanya. Sudah pagi. Kita belum salat. Belum siap-siap. Penerbangannya kan pagi, jawab Safina. Aldi melihat jam lalu mendesah pelan. Baru jam 5 lewat.
Masih ada waktu lama buat siap-siap, timpal Aldi santai. Ayo salat dulu, lanjutnya sembari menuruni tempat tidur. Keduanya lalu wudhu bergantian dan mendirikan salat subuh berjamaah. Sedikit terlambat dari waktu yang seharusnya. Maaf ya, semalam aku ketiduran, kata Safina merasa tak enak. Padahal suaminya sudah menunggu momen itu begitu lama. Gak apa-apa, sayang. Masih banyak waktu. Bulan madu juga belum dimulai. Aldi tersenyum lebar. Membuat rasa bersalah di hati Safina mulai terhempas. Aku mandi duluan kalau gitu. Takut sopir keburu datang. Safina bangun dari duduknya lalu masuk ke dalam kamar mandi. Kali ini mandinya tak lama karena waktunya terbatas. Begitupun dengan Aldi. Keduanya lalu bersiap dengan 13 baju terbaiknya masing-masing. Masih ada waktu setengah jam buat sarapan, tutur Aldi. Safina mengangguk. Keduanya lalu keluar kamar. Bergandengan tangan menuju rooftop, tempat diadakan sarapan para pengunjung hotel. Mau apa, Mas? Tanya Safina saat sampai. Keadaan di sana belum terlalu ramai karena hari masih cukup pagi. Makanan yang tersedia pun masih sangat lengkap. Ini saja. Aldi menunjuk nasi goreng di hadapannya lalu mengisi piringnya sendiri. Sedangkan Safina memilih sarapan ringan yaitu buah-buahan dan beberapa biji kue basah. Ditambah segelas susu. Kenapa sarapannya cuma itu? Gak kenyang dong, tanya Aldi. Takut mual di pesawat. Safina menyahut. Aldi terkekeh pelan. Lalu buru-buru menghabiskan makannya karena diburu waktu. Apakah saat Safina mendapat telepon dari sopir keluarga yang mengabarkan sudah di parkiran hotel? Ayo, Mas. Mereka segera meninggalkan rooftop. Kembali ke kamar hanya untuk mengambil koper dan keluar lagi. Menyusuri koridor hotel lalu segera check out. Tepat jam 7 pagi, mobil membawa Safina dan Aldi menuju bandara. Perjalanan cukup tersendat karena padatnya kendaraan. Beruntung tak terlambat sampai di bandara. Sepasang suami istri langsung melakukan proses untuk penerbangan. Jangan takut. Insya Allah aman. Pegang tanganku terus ya. Kata Aldi saat mereka menaiki pesawat. Tangan Safina begitu dingin. Wajahnya juga nampak pucat dan tegang. Apalagi saat mulai duduk. Perasaannya semakin tak karuan. Tak heran, karena itu adalah pengalaman pertamanya menaiki pesawat. Beruntung Aldi selalu menggenggam tangannya. Mengajak mengobrol ringan agar Safina tak terlalu fokus pada rasa takutnya. Katakan, kamu mau punya berapa anak? Tanya Aldi. Gak tahu. Gimana nanti? 2 atau 3 cukup kayaknya, jawab Safina. Boleh tuh. Diproses mulai hari ini ya. Timpal Aldi pelan. Safina menahan senyum dengan wajah malu-malu. Siap tidak siap, dirinya harus siap dieksekusi nantinya. Terlalu lama membuat sang suami menunggu. Tak terasa, pesawat akhirnya mendarat. Membuat Safina mengembuskan napas lega luar biasa. Ketegangan langsung terhempas dari wajahnya.
Berganti senyuman kebahagiaan saat melihat tulisan Bandara Ngurah Rai. Untuk pertama kalinya pula, Safina menginjakkan kaki di tempat wisata seterkenal itu. Biasanya dia hanya melihat dari layar TV yang ditampilkan di film-film FTV. Tapi kini, Safina benar-benar ada di sana. Selama perjalanan dari bandara menuju hotel, Safina terus memusatkan tatapannya ke setiap tempat yang dilalui. Decak kekaguman tak hentinya menguar dari bibirnya. Hingga akhirnya mereka sampai di hotel elit yang langsung disambut dengan ramah dan hangat. 14. Mereka langsung diantar ke kamar suite bulan madu dan koper-koper mereka dibawakan sampai dalam. Selamat beristirahat. Dan silakan hubungi kami bila ada yang dibutuhkan, tutur petugas hotel lalu keluar. Akhirnya, kata Aldi dengan senyum merekah. Dia menatap Safina yang sedang melepas jilbab dan kardigan yang dikenakannya. Kenapa lihatinnya gitu? Safina merinding sendiri. Apalagi saat melihat senyum menggoda dari suaminya itu. Bulan madu loh, sayang. Ini sudah dimulai, timpal Aldi sembari mendekat. Jantung Safina mulai memburu. Dia mengira, aktivitas itu akan dilakukannya malam nanti. Tak menyangka kalau suaminya sudah siap untuk mengeksekusinya dirinya saat itu juga. Jangan bercanda deh, Mas. Ini masih siang loh. Tar ada yang datang, timpal Safina mengulur waktu. Siapa yang akan datang? Petugas hotel aja baru aja keluar, jawab Aldi. Ia mulai memeluk istrinya itu dari belakang. Menghirup wangi sampo yang menguar dari rambut istrinya. Safina terdiam. Tak ingin menolak dan mengulur lagi. Pasrah saja saat Aldi membalikkan badannya hingga posisi mereka saling berhadapan dengan jarak teramat dekat. Kamu terlalu menggoda untuk dibiarkan terlalu lama, lirih Aldi. Safina terpejam saat menyadari tatapan Aldi mengarah ke bibirnya. Tarikan napas mulai terhenti saat bibirnya benar-benar dipagut lembut oleh suaminya itu. Sebelah tangannya mulai berani menjelajah ke beberapa bagian tubuh istrinya. Menghadirkan gairah luar biasa yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Bahkan tanpa sadar, bibir Safina mengeluarkan suara lenguhan pelan yang membuat Aldi tak bisa lagi menahan geloranya. Sekarang gak apa-apa. Aldi berbisik menimbulkan sensasi hangat yang menyapu daun telinga Safina. Safina tak merespon. Hanya memberi kode dengan melingkarkan tangannya di leher sang suami. Tak menunggu lagi, Aldi langsung membopong Safina dan meletakkannya di atas pembaringan. Menyesap manisnya madu cinta yang belum pernah disesap sebelumnya. Mengambil mahkota paling berharga yang selama ini senantiasa terjaga. 15. Ranjang berukuran besar yang semula begitu rapi dan tertata, kini berantakan. Kelopak bunga mawar di atasnya berjatuhan ke lantai. Bantal dan guling sudah tak di tempatnya lagi. Di atas ranjang king size tersebut, sepasang suami istri yang baru saja selesai melakukan aktivitas pertama kalinya terlentang dengan napas masih terengah. Tubuh polos keduanya hanya tertutup selimut putih bersih. Sedangkan kulit mereka nampak sedikit basah bermandikan keringat. Aldi yang baru pertama kalinya merasakan sensasi tersebut menoleh.
Tarikan napasnya masih sedikit memburu meski lelah perlahan merayap pergi. Terima kasih, sayang, tuturnya begitu pelan. Tangannya terulur, menyelipkan anak-anak rambut Safina ke daun telinga. Safina tak menyahut. Dia sibuk menetralkan perasaannya yang tak karuan. Debaran jantung yang masih menggila, juga rasa nyeri di beberapa bagian. Terutama bagian bawah. Namun di balik rasa sakit itu, Safina lega bercampur bahagia. Mahkota paling berharga yang selama ini dijaganya berhasil dipersembahkan pada laki-laki terbaik yang dipilihkan Tuhan untuknya. Jodoh yang saat ini tak diragukan sedikit pun keberadaannya. Sakit? Tanya Aldi saat bibir Safina meringis pelan kala posisi tubuhnya berbalik. Sedikit, elak Safina. Padahal rasa sakit itu sungguh nyata. Perih seperti tersayat benda tajam. Maaf, ya. Mungkin aku kurang pelan-pelan, balas Aldi merasa bersalah. Gak apa-apa. Namanya juga baru pertama. Semua orang mungkin mengalaminya, sahut Safina. Aldi mengangguk kecil sambil tersenyum. Dia lalu menyingkap selimut dan memungut pakaiannya yang berserakan kemudian memakainya kembali. Kamu tiduran aja, biar aku bikinkan depanas, kata Aldi. Safina menggeleng. Aku mau ke kamar mandi. Gak nyaman. Berasa ada yang lengket. Jawabnya. Ia beringsut, duduk di tepian tempat tidur dengan memegangi selimut yang masih menutupi tubuhnya. Baiklah. Aldi lekas mengambil baju Safina yang teronggok di lantai lalu mengulurkannya. Safina pun lekas memakainya. Setelah selesai, ia hendak berdiri. Tapi entah kenapa lututnya malah gemetaran. Tungkai kakinya lemas dan sulit melangkah. Labalkan nyaris ambruk lagi ke atas tempat tidur andai Aldi tak buru-buru menahannya. Menyadari hal itu, Aldi langsung membopong Safina. Membawanya ke kamar mandi sembari dipangku. Maaf ya, Mas. Malah ngerepotin, tutur Safina. Justru aku yang minta maaf. Gara-gara aku, kamu jadi seperti ini, timpal Aldi tak enak hati. Ia bisa melihat bagaimana gemetarnya kaki Safina tadi. Ia mengira hal itu efek dari pertama kali diperawani. 16. Tapi ngelihat orang-orang kok kayak biasa aja ya. Apa yang kita lakuin ada yang salah? Step by stepnya mungkin, tanya Safina penasaran. Salahnya cuma satu. Kelamaan dianggurin. Coba dari dulu, pasti sekarang udah biasa dan gak sakit lagi, timpal Aldi malah bercanda. Cek. Safina memukul pelan lengan suaminya itu. Tapi beneran loh, sayang. Aku menyesal banget setelah ngelakuin itu, kata Aldi dengan wajah sendu. Kau menyesal? Kenapa? Tanya Safina. Menyesal gak dari dulu, kelakar Aldi diakhiri kekahan pelan. Ish, aku pikir serius. Safina kian gemas. Loh, itu udah paling serius, sahut Aldi. Tahu ah. Safina mendelik manja. Udah turunin. Aku mau langsung mandi. Kalau gitu mandi bareng aja. Imbu Aldi antusias. Mas. Safina menjerit pelan. Takut diapa-apain lagi padahal nyeri itu pun masih terasa. Mandi doang.
Janji. Aldi mengacungkan jarinya membentuk huruf V. Safina akhirnya pasrah. Membiarkan Aldi ikut berkutat di kamar mandi. Keduanya pun lalu mandi bersama. Meski awalnya Safina malu-malu dan tak mau melepas bajunya, tapi akhirnya ia menanggalkannya juga. Membiarkan rintik demi rintik dari air shower mengaliri seluruh tubuhnya dari atas sampai bawah. Aku bantu sabunin. Aldi meraih sabun cair dan mengusapkannya ke punggung Safina. Tak lupa juga menggosok pelan rambut istrinya itu dengan sampo hingga berbusa. Sesekali, Aldi menjahili Safina dengan menggelitik pinggang istrinya itu hingga Safina memekik diikuti tawa. Kecil. Nanti aku jatuh loh, Mas. Licin. Tutur Safina. Gak akan. Kan ada aku yang pasti langsung nangkap, timpal Aldi. Tapi geli tahu. Gak mau ya pokoknya. Safina menyimpan telunjuknya di depan sebagai peringatan. Nyatanya, Aldi kembali menjahili istrinya. Menyentuh area tertentu yang membuat Safina kembali merasa geli hingga Safina kian memekik kencang. Stop gak? Nanti lama loh mandinya. Ujar Safina. Biarin. Pakai air hangat ini. Gak akan masuk angin, timpal Aldi. Safina geleng-geleng kepala. Ia kembali berdiri di bawah guyuran air shower untuk menghilangkan busa sampo dan sabun. Matanya terpejam merasakan sensasi hangat dari air tersebut. 17. Mata Safna sontak terbuka dengan lebar saat menyadari jika Aldi kini kembali mendekapnya dari belakang. Jantung Safina kembali berdebar dengan aliran darah terasa berhenti. Aku janji kali ini lebih hati-hati, bisik Aldi pelan. Berduaan seperti itu di kamar mandi tanpa penutup apapun, nyatanya mampu membangkitkan kembali gairah yang tadi sempat padam. Ditahan pun tak mampu lagi. Hingga satu-satunya cara hanya disalurkan kembali. Safina menggigit bibir pelan. Belum ada setengah hari dirinya berbulan madu tapi hampir dieksekusi untuk kedua kalinya. Ingin menolak pun tapi tak enak dan merasa berdosa. Hingga ia hanya pasrah saat Aldi mendorong pelan tubuhnya hingga terpentok ke dinding. Semua yang serba basah membuat libido kian meningkat. Dengan sangat hati-hati dan tanpa terburu-buru, Aldi kembali meneguk manisnya madu cinta untuk kedua kalinya. Tak ada bosannya. Bahkan menjadi serupa candu yang rasanya ingin dipetik lagi dan lagi. Rintik sisa air yang terus menetes dari shower menyamarkan setiap desah yang bersahutan. Meski pelan tapi suara itu seperti menggema di ruangan tersebut. Hingga untuk kedua kalinya, puncak itu kembali diraih. Menyisakan kepasan dan lemas yang kembali melanda. Berselang hampir 1 jam berkutat di kamar mandi, mereka sudah duduk di sofa. Rambut keduanya basah. Terutama Safina. Aku bantu keringkan ya, kata Aldi. Ia meraih hair dryer lalu mengeringkan rambut sang istri dengan telaten. Hingga akhirnya suara azan duhur menggema. Salat dulu ya. Nanti abis salat, kita makan. Tutur Aldi. Safina mengangguk. Keduanya lalu bersiap untuk salat. Langkah kaki Safina terlihat berbeda.
lambat dan sedikit mengangkang. Rasa nyeri juga masih sangat mengganggu. Mau makan di luar? Tawar Aldi ketika salat berakhir. Safina menggeleng. Susah jalannya. Aldi mengulum senyum. Bangga sekaligus merasa bersalah. Ya sudah, di kamar aja ya. Nanti aku telepon petugas hotel, timpal Aldi. Safina mengangguk. Akhirnya seharian itu mereka hanya berada di dalam kamar. Tak kemanapun sampai petang menjelang. Padahal, niatnya mau jalan-jalan sore menyusuri pantai. Tapi harus batal karena Safina masih merasa tak nyaman. Malam menjelang. Tak ada diner romantis atau jalan-jalan malam menyusuri keindahan Bali dengan kerlap-kerlip lampu di setiap sudut jalan. Semua agenda yang sudah disusun tertunda. Yang mereka lakukan untuk mengisi hari tetap hangat dan romantis yaitu dengan ngeteh bersama di balkon hotel. Ditemani angin malam yang menyegarkan dan suara deburan ombak yang sesekali sayup-sayup terdengar. Semoga besok pagi sudah lebih enakan biar bisa mulai mengunjungi tempat wisata di sini, tutur Safina. Ia menyandarkan badannya di badan Aldi yang duduk di belakangnya. Lengan suaminya itu melingkari pinggang Safina dengan kepala beradu. 18. Insya Allah sudah membaik. Aku janji malam ini gak macam-macam dulu. Cukup 2 kali tadi, timpal Aldi. Kalau besok. Safina mengulum senyum malu-malu. Ya tancap gas lagi. 2 atau mungkin 3 kali, timpal Aldi diakhiri tawarnya. Cek. Kayak makan aja 3 kali sehari. Safina berdecak pelan. Iya dong. Mumpung lagi bulan madu. Kapan lagi kan? Cuma punya waktu 3 hari doang. Setelah itu kembali lagi disibukkan dengan pekerjaan dan rutinitas harian lainnya.